jadi benci itu adalah hal yang biasa terjadi di kalangan remaja pada umumnya. Namun, apa yang terjadi jika suatu persahabatan menjadi dendam dan akhirnya saling membunuh? Di salah satu sekolah menengah atas di kota Kendari, terdapat 4 orang sahabat yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Mereka adalah Vero, Nata, Vi, dan Dara. Di antara mereka berempat, Vero yang terlihat tomboy, sementara Dara sangat feminim. Di sisi lain, banyak yang iri dengan persahabatan mereka, terutama di kalangan para cewek sekolah. Dan membuat banyak lelaki merasa ingin menghancurkan eratnya persahabatan mereka. Termaksud Aldo dan Jerry. Mereka berdua dengan sengaja membuat sebuah taruhan tak masuk akal dengan maksud tertentu hingga menjadi awal dari kisah tragis yang menimpa sebagian siswa maupun siswi di SMAN 4 Kendari. Siang hari, sejak tadi pagi, hujan tak kunjung reda. Di dalam kelas yang terdapat berbagai kursi dan meja yang tertata rapi terjadi suatu keseruan tersendiri bagi siswa-siswi 11 IPS 2 karena salah satu guru yang seharusnya mengajar tidak kunjung datang ke kelas mereka. Kenapa ya persahabatan mereka sangat erat? Ingin sekali rasanya melihat persahabatan mereka jadi putus, tapi bagaimana caranya? Hoi, Kaget aja. Coba lihat mereka berempat. kenapa naksir ya? Kayaknya sih, tapi ingin melihat mereka buaran dulu. Vi dan Dara pun pergi meninggalkan Vero dan Natasha ke perpustakaan. Sementara berjalan menuju pintu kelas, tiba-tiba seorang siswi terlihat buru-buru masuk ke dalam kelas dan tanpa sengaja menabrak Dara dan juga Vi di depannya, hingga buku-buku yang dibawa Dara ikut terlempar. Kakiku, aduh buku-buku pinjamanku. Sorry ya Vi, Dar, lagi buru-buru tadi, gak sengaja kok. Iya gak apa-apa. Dari kejauhan, terlihat Vero dan Nata beserta murid yang lain menghampiri tempat kejadian tersebut hingga membentuk suatu barisan. Tanpa sadar, Nike telah mendapat tamparan bertubi dari Nata juga Vero. Apa maksud kamu? Lain kali kalau jalan gak usah buru-buru deh, tapi baca. Air mata yang tertahankan sejak tadi kini tak mampu dibendung lagi keluar dari mata Nike. Dia mencoba mencari celah dari kesalahpahaman teman-temannya dengan berkata yang sejujurnya, namun tak dapat dipercaya oleh Nata dan Vero. Oh, masih pada main apa Pak ya? Sini kak, cukup, udah dong ah. Kamu bakal masukin apa lagi? Di kerumunan tersebut terlihat Bir yang menghampiri Nike. Lepasin dia. Mereka berdua pun melepaskan Nike dan menjauh dari keramaian sesaat menuju arah luar kelas. Di saat yang bersamaan, bel berbunyi panjang. Udah, kita langsung ke UKS aja, kalau perlu kurang BK. Gak usah, nanti aku dari semati aja yang UKS. Sementara itu di kelas, Aldo dan Jerry bercerita panjang lebar mengenai surat yang sengaja Jerry tulis untuk seseorang yang sangat ia sukai di kelas, yaitu Dara, dan Aldo sebagai perantaranya. Dok, gimana tadi? Sukses? Surat cinta aku surat tempat. Salah tempat apanya? Itu aku masukinnya ke dalam tasnya punya Pi, bukan tasnya Dara. Alamak, kenapa dikasih dok? Tadi ada kesalahan teknis. Gua langsung cabut, aku ketahuan soalnya. Ini masalah serius dok, dikasih menjadi sahabat. Besok deh, besok. Ya udah deh, awas ya kalau masalah lagi. Ya. 1 jam kemudian, saat bel istirahat berbunyi, semua siswa maupun siswi diwajibkan mengikuti rapat di aula sekolah, di mana pada saat itu telah terjadi perdebatan antara Vero, Nata, Vi, dan Dara, yang bermula dari surat kiriman seseorang yang ada di dalam tas Vi. Males deh ikutan rapat kantin yuk. Yuk. Mereka pun beranjak pergi dari kelas. Tidak lama mereka berjalan, Vero merasa ada yang terlupa. Tunggu sebentar, aku lupa cerminku. Kalau cermin sih ada, ambil aja di dalam. Mana sih? Ini kertas apa? Itu surat bukan sih? Surat dari siapa? Barangkali itu bukan buat aku kan? Coba aku lihat. I love you dari Jerry.
bukan buat aku, Nat. Laga main belakang ya. Yang suka sama Jerry itu Nata. Udah, persahabatan macam apa ini? Lagi-lagi jadi kenapa sih pilih dia? What the fuck? Si Glory ini udah kurang ajar nih. Jahat. Kurang ajar deh. Jangan sok cantik kamu, ha? Jangan, Nat, sakit. Aku udah buang dengan gaya kamu itu. Kamu suka sama Jerry kan? Dia matiin dia dasar manusia. Nat, kamu gila ya? Mau gue bunuh? Nah, lepasin. Persahabatan ini kan. Aku maksa kebalikan daripada kasihan. Setelah kejadian itu, Dara memutuskan untuk pindah sekolah dan menutup mulut atas kepergian Vi. Tubuh Vi yang sebelumnya ingin dibuang ke danau akhirnya dibatalkan karena ketakutan akan siswa lain yang melihat mereka sedang membawa mayat. Lebih memilih membunyikannya. Dan tak lupa mereka membersihkan bercak darah yang ada di lantai kelas sehingga tidak menimbulkan suatu kecurigaan. Namun, sejak saat itu hubungan antara Vero, Nata, dengan Dara kurang baik. Bel panjang berbunyi. Begitu sepi siang ini. Bill merasa ada yang meminta tolong. Ia menduga-duga telah terjadi sesuatu yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Halo? Kamu kenapa? Aku dari sini. Tolong gue, siapapun keluar. Pada hari di mana seluruh siswa telah mengetahui tentang menghilangnya Vi, mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena perasaan enggak sih? Terus kita kok jadi sepi gini sih? Iya, apaan sih? Gak usah berbalik deh. Kok gitu sih, Fer? Gak, males. Nata pun pergi ke WC meninggalkan Vero di kelas. Dan tiba-tiba pintu kelas terkunci rapat dan tak ada seorang pun yang masuk. Vero terperangkap, terjerembab dalam kesunyian kelas. Dan tiba-tiba kursi yang ada di sudut belakang terjatuh hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Gak, ini bukan Vi udah mati. Sosok Vi muncul tiba-tiba di hadapan Vero. Kamu jahat, membunuh aku seperti ini. Kini aku ingin kamu ikut denganku. Ketika sosok Vi semakin dekat padanya, Vero kemudian bangkit dan berlari menuju pintu. Namun, pada saat ia berlari, kakinya terkilir hingga membuat ia terjatuh dan kepalanya terbentur kursi yang ada di lantai. Saat itu pula, Vero tergolek tanpa nyawa. Rasakan itu. Nata kembali ke kelas dengan perasaan kesal terhadap Vero. Namun, ekspresinya berubah seketika ketika mendapat mayat Vero yang telah mati secara tragis di kelas. Setelah itu, terlihat beberapa polisi sedang bertanya kepada beberapa siswa yang berkumpul di luar kelas, menyelidiki kasus kematian yang telah terjadi di sekolah. Dan polisi menyimpulkan kematian Vero sebagai kecelakaan, bukan pembunuhan. Persahabatan mereka akhirnya terputus akibat kesalahan seseorang yang dengan sengaja mencari celah untuk menghancurkan mereka. Bill pun kena amarah dari Aldo gara-gara seseorang yang mengirim kertas bertuliskan "Salah siapa aku mati?" bertinta darah asli, entah itu dari hewan ataukah manusia. Kamu jangan jadi mereka. Kamu apa? Lihat ini, jangan pernah tahu. Udah jelas di atas sendirimu. Kalau bikin dia temen aku udah yakin bahwa itu kesal. Cuman mikir dong, mikir. Pasti ini ulang jadi.
Terlihat Jerry masuk ke kelas mengenakan sweater yang ia pakai setiap berangkat ke sekolah. Saat Jerry hendak melepas sweater miliknya, tiba-tiba Aldo mendorong Jerry hingga merapat ke dinding kelas. Apa kamu mah? Tuh, yang paling lepas nggak? Tidak ada polisi tahu. Agak ini apa? Ini yang mana? Orang yang bisa tahu. Bangsat. Jadi siapa yang mengirim surat tiap tengah malam ke rumahmu untuk membuat aku merasa bersalah atas kematian ini? Aduh, ya sebenarnya kita itu belum Pi. Hah, Bang Pi masih hidup? Iya, tapi jangan takut sama siapa ya. Soalnya aku diajak sama Pi, aku takut Pis ya. Hari Selasa. Hari menegangkan sebagian siswa di kelas ini. Satu persatu orang-orang yang terlibat dalam kematian V mendapatkan kesialan. Dan saat bel pulang berbunyi, semua murid meninggalkan kelas dan hanya tersisa Nata di kelas yang habis mengerjakan PR-nya dan ingin bergegas pulang. Pulang ah, kenapa jadi pusing begini? Siapa sih? Jangan main-main, gak lucu deh. Nada, ini aku sahabatmu, Nat. Kita masih sahabatan kan? Tapi kamu kenapa mau menunggu? Mau apa kamu? Aku hilang nih waktu itu. Ikutlah denganku. Dan tibalah saatnya V menusuk pisau ke leher bagian samping Nata hingga sahabatnya itu merenggangnya dengan kondisi yang tragis. Jerry, Aldo, dan Bill saat akan pulang mendengar sesuatu yang aneh dari kelasnya. Jerry, Aldo, dan Bill segera bergegas menuju kelasnya dan amat terkejut ketika melihat sosok tubuh Natasha yang tergeletak dengan keadaan yang mengenaskan. Tubuh Nata tergeletak di lantai dengan berlumuran darah. Oh Tuhan, ada apa ini? Apa yang terjadi sekarang? Bangsat, kamu gila ya? Nat, bangun Nat, jangan mati. Cepat telepon polisi, Dok. Sesaat setelah itu, terlihat Nike bersama seorang polisi. Polisi itu kemudian menangkap V. Itu dia mah orangnya. Baik. Hahaha, rasakan itu, Nat. Kamu dan Vero pantas menerima kamu. Sudah, diam. Akhirnya sekolah mereka ditutup dan Nike, Aldo, Jerry, dan Bill memilih untuk pindah sekolah di luar negeri. Lalu peristiwa itu dikenal sebagai hari terburuk bagi mereka. V dianggap telah melakukan pelanggaran yang amat besar hingga ia harus dipenjara seumur hidup. Sementara jenazah Vero dan Dara dimakamkan bersebelahan. Terima kasih untuk semua yang sudah mensupport Koko 2, terima kasih.